La yazkurullah man la yazkurun nasa. Tidak mungkin engkau pandai berterima kasih kepada Allah sementara kepada sesama manusia saja engkau tidak pandai berterima kasih. Sulit memang. Mendidik anak itu bukan gampang, apalagi santri yang bukan anak sendiri, serba repot. Apakah ayah saya ridho? Apakah umi saya ridho? Ridho. Karena salah satu dari 4 syarat ilmu yang bisa melekat di hati murid menurut Imam Syafi'i adalah ridho syekh. Ridhonya sang guru terhadap murid yang mendidiknya. Persoalannya muncul di mana ketika orang tua hari ini kadangkala tidak siap menerima takzir atau hukuman atau didikan dari sang guru kepada anak, kadang orang tua tidak terima. Kalau perkara besar insya Allah orang ingat, tapi perkara kecil dan dianggap kecil itu sering kita lupa. Padahal perkara besar yang sebenarnya sering kita kecilkan adalah jasa gurumu, jasa guru dari anak-anakmu. Maka ketika kita menjadi seorang mukmin, seorang muslim yang baik, yang mengikuti ajaran nabinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, belajarlah untuk bersyukur kepada Allah serta pandai-pandailah berterima kasih terhadap jasa orang-orang yang ada di sekitarmu, khususnya gurumu. Jadi ustadz, jadi kiai, jadi pejabat, jangan lupa gurumu, kiaimu. Kalau ditanya nanti, kenal nggak sama Kiai Asmuni? Yang di mana? Pondok Pesantren Darut Tauhid 4. Yang di mana? Yang di Bakau. Tahu? Kenalkah? Itu dolo. Beguru kok? Itu dolo. Dolo udah lama dah. Itu kan gurumu, itu dolo. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, seorang ulama mujtahid mutlak di bidang ilmu fikih yang hari ini mazhabnya diikuti oleh jutaan manusia di dunia ini. Kelebihannya Imam Syafi'i itu bukan hanya sekedar alim, tapi penghormatan agungnya terhadap para guru-guru mulianya. Salah satu guru beliau bernama Imam Waqi', atau yang dikenal dengan Imam Waqi'. Imam Syafi'i umur 7 tahun itu sudah hafid Quran, hafal Quran. Ada yang protes, Ustaz, hari ini banyak yang hafal Quran umur 7 tahun. Betul. Tapi beda dengan hafalannya Imam Syafi'i. Hafalannya Imam Syafi'i umur 7 tahun hafal Quran, tapi faham betul dengan tafsirnya. Faham. Umur 9 tahun kurang lebih beliau sudah menghafal kitab Muwatta yang ditulis oleh calon gurunya yang bernama Imam Anas bin Malik. Ribuan hadis sudah beliau hafal pada umur 9 tahun. Umur 12 tahun beliau diminta mengeluarkan fatwa ketika beliau berada di Mesir. Tapi suatu masa beliau mendatangi gurunya Imam Waqi'. Apa kata Imam Syafi'i kepada gurunya? Syakautu Waqi' bihifdhi. Aku curhat kepada guruku yang bernama Imam Waqi' tentang hafalanku yang lemah. Padahal Imam Syafi'i hafalannya nggak lemah, sangat kuat, bahkan lebih dari yang lain. Fa'arsadani, maka guruku yang bernama Imam Waqi' memberikan petunjuk kepadaku bitarkil ma'asi, untuk meninggalkan maksiat. Kalau maksiat kepada Allah jelas, minum khamar maksiat, meninggalkan salat maksiat, berbuat sesuatu yang melanggar hukum syariat itu maksiat. Tapi ada satu maksiat hati yang kadang-kadang kita lupa. Kepada siapa maksiat hati itu kadang datang? Kepada guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله ولا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه ولمن تابعه حتى إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا سماحة الفضلاء والكرامة para alim, para alamah, para kiai, para pimpinan pondok pesantren dan lembaga pendidikan Islam, terkhusus kepada pimpinan atau mudirul ma'had Darut Tauhid 4 di desa apa Pak Kades? Sungai Bakau Besar Darat. Sungai Bakau Besar Darat. Yang kebetulan hadir bersama kita juga Pak Kades, alumni Encelen juga. Thank you. Pak Kiai, saya lupa nama panjenenganipun, Kiai Asmuni, dan adinda saya yang masih keluarga saya. Ismukum, saya lupa. Ustaz Sirajuddin, terus Ustaz Alimun, kayak kurang kelet kan? Alimun. Allah, ada banyak Arabi gitu, Masya Allah. Tapi masih hulu sungai juga, Masya Allah. Kiai Effendi, mestinya kita ini bangga lahir di sini Pak, mestinya bangga. Seporana ini berdering betul gitu. Beda nih, Subhanallah, bagaimana yang kurang cina satu juga. Macam cek tepo tenoropan itu penenion bagaimana. Insyaallah. Seporana, kalau saya itu Pak, ibu-ibu sedanten. Saya biasanya nawarin bahasa. Banyak orang dulu berpikir saya itu bukan orang Madura, karena video-video dakwah saya dan ceramah-ceramah saya ke beberapa negara itu saya dikirain bukan orang Madura. Serius. Jadi karena saya pakai 7 bahasa, Kiai. Saya ditanya, Pak Kiai itu sukunya apa? Saya jawab, suku saya 2, kanan kiri. Oh itu soko Kiai. Loh sampean kan nanya suku. Kalau sampean tanya bangsa saya Indonesia yang dulu dikenal dengan Nusantara, terambil dari kata Nuswantoro. Lah mestinya kulo kali panjenengan sedanten, mestinya kulo sareng panjenengan sedejik itu bangga yang lahir di sebuah kampung yang sampai hari ini nggak dapat sinyal. Saya tadi cerita sama sopir, Pir, ini kalau di sini nelpon pakai apa? Di sini kalau nelpon pakai manjat Kiai. Manjat dem maka bukan nyior Kiai. Aduh kelero ya, sinyal tak oleh mati sebeda kiri. Pun tak tawarin mawon Kiai. Mestinya saya sama Anda ini bangga Pak, yang lahir di Bakau Besar Darat, karena ulama-ulama besar terdahulu itu bangga dengan nama kampung kelahirannya masing-masing. Kita kenal pentakhrij hadis, seorang ulama besar pensyarah Sahih Muslim namanya Imam Nawawi. Kenapa beliau menisbatkan dirinya kepada kata Nawawi? Karena beliau lahirnya di Nawa, tidak jauh dari Damaskus Syuriah, maka beliau menamakan dirinya Nawawi. Imam Ghazali karena lahirnya di Ghazal di Tus, hari ini antara Iran dan Irak. Kemudian seorang ulama ahli hadis yang paling kita kenal Imam Bukhari, karena lahir di sebuah daerah yang bernama Bukhara yang ada di Uzbekistan.
Kemudian Ibnu Hajar Asqalani, beliau bangga dengan kampung lahirnya karena beliau lahir di Asqalon. Hari ini berada di sebuah negara yang bernama Israel. Kalau ulama-ulama terdahulu itu bangga dengan kampung lahirnya, kenapa kita malu dengan kampung kelahiran sendiri? Nih, Kiai Asmuni, lahirnya di mana Pak Kiai? Makassar. Berarti nama beliau Kiai Asmuni Al-Bakawi. Ki kurang keren derem aja. Al-Bakawi Darati boleh, asli boleh itu. Lah mestinya Pak, kula sareng panjenengan malam mangkin kento bahagia. Bahagia kenapa? Wajahnya banyak ya. Ini kepanitiaan agak bahaya juga nih. Kita paringin nasi aing sekeluar terus. Nah, ini kesehatan sehat blek-blek sebelah mana kula nih. Ini yang harus tanggung jawab ini kepala desa ini. Lebun. Oh bun. Sudah berapa tahun jabat Kelebun? 4 tahun. 4 tahun. Patot ki koros. Ki baru 4 tahun. Abbas pandoleh 6 tahun bos sehat walafiat lagi Pak. Oleh belum tahun luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hampir lupa saya kepada penerus beliau Ustadz Musahih. Ustadz Musahih ya. Sudah nikah belum? Hah? Sudah. Jalung beluman kena. Hari tokar rajin lagi ben rajin. Serius panjenengan cuma 1 istrinya? 1. Yang kemarin itu nomor berapa itu? Masalah tokar bani urusan gue lagi. Ini adik saya ini daripada pangeran ya. Ya Masya Allah. Ibu. Oh. Bu. Ya kata mana ring bako ya. Oh Bu, amakin ngari kiai Bu. Oh iya kok. Saya nggak bisa bayangin itu. Moniolog lakin. Nah. Oleh apa kok? Marah apa Bu? Pak, campur-campur saja ya, karena saya dengar di sini ini ada beberapa entitas etnis yang berbeda dari orang Maduro. Saya dengar ada orang Bugis juga ya. Ada orang Bugis dan saudara-saudara kita mungkin ada orang Banjar, ada orang Melayu. Nanti biar saya campur-campur saja. Ibu-ibu yang hadir malam ini, mari pertama bersyukur kepada Allah. Karena putra-putri panjenengan yang sudah ngaji di pesantren ini malam ini sedang haflah ya. Haflatul imtihan. Manusia yang paling baik itu adalah manusia yang pandai berterima kasih terhadap jasanya orang lain. Mendidik anak itu tidak mudah dan tidak gampang. Saya sebagai seorang ayah dari 5 orang anak, mendidik anak itu sulit. Jangankan sampai 24 jam ngajarin anak saja. Yang anak saya beberapa diantaranya ada di pesantren baik di Kerapia ataupun di Malang sana. Mereka pulang itu hanya tashihul Quran kepada saya, itu luar biasa susahnya. Itu hanya berapa jam. Bagaimana dengan kiai kita, Kiai Asmuni, kiai dan ustadz-ustadz yang lain yang bertahun-tahun dalam 1 hari bisa sekian jam mendidik putra-putra panjenengan sedoyo. Apakah tidak layak panjenengan bersyukur kepada Allah atas nikmat ilmu? Apakah tidak layak panjenengan berterima kasih kepada guru-guru dari putra panjenengan? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaskurullah man la yaskurun nasa. Tidak mungkin engkau pandai berterima kasih kepada Allah sementara kepada sesama manusia saja engkau tidak pandai berterima kasih. Sulit memang. Mendidik anak itu bukan gampang. Apalagi santri yang bukan anak sendiri, serba repot. Anaknya degil. Degil bahasa Kinton apa Pak? Benih meler. Oh pandai juga. Senakal le macam nih. Saya budan-budan macam nih. Aneh ke Bu. Orang acara mah kia saya kan.
Kula yakin ke saya kerempuk tanah bakau ijo le balik. Tanaman kaki di make yojung ke mayu porop gitu. Ada ini. Tinggal torat make sampai aja tak apa-apa. Ini sulit loh Bu. Didik anak sebesar-besar ini sulit enggak ke Ustaz Musahih? Sulit. Etobi salah, tak etobi salah. Karena saya dulu ngaji itu pertama tahun 80-an. 70 sekian saya ngaji di masjid dan ngaji di madrasah. Guru lepas ke bini. Guru ngaji pertama dan guru lepas ke bini. Nah, ini sekedar menyampaikan bahwa guru ngaji saya sebut kok guru tolang paneka luar biasa jasana. Saya kalau tidak dididik sama beliau nggak mungkin saya bisa baca Quran. Wallah. Setiap saya pulang ngaji mesti tobi. Munreng bini nobi kan tak raja Pak. Keni. Udah. Apanya mana? Bahasa Madura lenying dia. Dia semua nih. Lenying. Bahasa Madura. Nah apa artinya? Ditubi. Pleman gula dak compoy tanyaki sareng ummi. Mak nangis. Itu bi ustadzah gitu. Di mana? Buka bi gula. Oh. Loh, baru gula nangis, minta nangis, bi saya tobi kau lain lepas. Cepon ummi asukur kakek Allah, cong. Montai badai, bi ustadzah naik kakek, bi guru naik kakek tak kira tahu ngaji. Edim saya tobi saya kacer mi, pada nak saya kanan tobi saya kaleh. Bi ustadzah tobi saya kacer kias muni saya kanan bi ummi. Sarang kiai etokol se kanan telo kaleh ben panjolin se raja ning panjolin rotan etokol telo kaleh sarang abai tambahin ini masih etokol se kanan berapa kaleh telo natuk tambai be aba telo kaleh se kacer ceponten kula miki tambai ba iya kan bi kiai kan etokol se kanan cong male tak tepang bingko etokol se kacer benita tepang rempek lo berbe. Apakah ayah saya ridho? Apakah umi saya ridho? Ridho. Karena salah satu dari 4 syarat ilmu yang bisa melekat di hati murid menurut Imam Syafi'i adalah ridho syekh. Ridhonya sang guru terhadap murid yang mendidiknya. Persoalannya muncul di mana ketika orang tua hari ini kadangkala tidak siap menerima takzir atau hukuman atau didikan dari sang guru kepada anak, kadang orang tua tidak terima. Bedeh. Det cengembon sambil ban ngemben cung mencung. Kemana Pak Ustadz Roy? Ustadz siapa Bu? Ustadz Musahih. Kenapa Bu? Aduh. Ada tangan anak biru kapi. Panggil sareng Ustaz Musahih apa napa epon Bu? Seginto terus. Anak gula panike krembi Bu gula. Nggih, terus. Gula tak pernah nobi, napa boleh sampai nokol. Be patakar biru saya tokol bi sampian niku. Napa jawabannya sampian? Bingung kan? Bingung. Karena mau nalaban Bu Ibu panika Pak, tak bisa Pak. Ustaz Sirot beda bidina sampian kan tuh hah? Minta ikibah melah gayamu itu loh ini kiai seporan gula beni congok kiai kira-kira panjenengan ki bengal ala ben rajin engki kiai ki bengal kiai apa pada pocat pada ben gula mak gula ni kak songko antik kisi celeng ni kebenikan nomor kena gula ring matur punten ni kau untuk pengir benar PC muntair bikin to kem kiai etam mobil ring bini wallahi re jale pada mak sambian
Kula cerita sawas mangkin. Suatu hari Pak, saya ini Kiai Asmuni normalnya tiap hari itu pulang jam 1 jam 2 malam karena keliling entah itu di provinsi Kalimantan Barat ini atau ke negaranya orang. Normalnya saya itu kalau pulang ke rumah jam 1 jam 2 malam. Tadi malam saya baru pulang dari Tayan, dan insya Allah hari apa nanti saya berapa tempat di Ketapang, selepas itu kemudian saya terbang lagi ke Surabaya karena ada pengajian di Pamekasan dan Sampang. Bihuli yerep ikin tok ngetes ilmu ki bere temu bini mun pese irep lem songkok celeng pola ngetes lagi. Pak Kades pola pernah ngetes titi gula peleman bu gula ngetes ring bini bere ring bini panik sakte subhanallah sakte ongku mak bi gule sabe kento ni 300.000 pandai Pak. Boleh berdiri saya? Boleh ya. Wah ini panitianya luar biasa ini. Ini apa namanya? Ini alat di belakang apa namanya itu? Infokus ya, bagian fokus. Lo, namun di metang foto ya. Minta pepotian rapa si celengnya. Saya harus ngedit. Pengodaan lah 15 tahun. Jadi ceritanya bu, nik bini bandingkan makin medem, oning ke PC. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa tuh? Saya Mi. Oh udah pulang. Iya. Udah buka pintu sebenarnya. Matanya pejam jam 2 malam, tangannya langsung begini. Amplop itu. Apa Mi? Amplop itu. Apa Mi? Padahal medem. Pola apa ada Ki Asmuni ke? Menerima semak dikadik ente. Pak Kades pola pernah jadi korban juga? Leni ke gula alhamdulillah ya Allah saya songko tak temu ya Allah. Pas subuh ecekein gula bi lastari salat mari gula ko lempak ceke beda apa mi cengko mari apa jeng ceke panika mak sambil aku songkok ben pesen saya ini uang apa itu sambil aku songkok uang apa mi iya ini uang apa iya uang apa saya nemu di songkok aduh ya Allah itu uangku ya Allah sele ongku tang bini ya Allah. Perempuan itu Pak, walaupun nggak bisa melihat dengan jelas, indera penciumannya tahu di mana kita nyimpen duit. Anu itu, sampai saya ngajak betul aja. Campur reb deh, you know. Ditanya sama istri, ini uang apa? Jawab biqul, itu uang sial mi. Kok bisa? Udah diumpetin masih ketemu kok, kan sial berarti. Ini ke bu ring bini bu, tadi bu ibu malam mangkin kula sareng panjenengan sedaya dawuh Allah dalam Al-Qur'an fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau Allah memberikan nikmat kepadamu jangan lupa sebutin apa nikmat Allah dalam hidupmu. Yang sering lupa kita kepada Allah dan lupa mensyukuri nikmat Allah itu perkara kecil. Kalau perkara besar insya Allah orang ingat, tapi perkara kecil dan dianggap kecil itu sering kita lupa. Padahal perkara besar yang sebenarnya sering kita kecilkan adalah jasa gurumu, jasa guru dari anak-anakmu. Maka ketika kita menjadi seorang mukmin, seorang muslim yang baik, yang mengikuti ajaran nabinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, belajarlah untuk bersyukur kepada Allah serta pandai-pandailah berterima kasih terhadap jasa orang-orang yang ada di sekitarmu, khususnya gurumu. Ki Asmuni juga berguru kepada gurunya yang ada di Darut Tauhid Anjelen, berguru kepada Ki Muhaimin,
Ki Muhaimin berguru kepada ayahandanya Ki Abdul Bari. Ki Abdul Bari berguru kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama atau Jami'ah Nahdlatul Ulama berguru kepada Syekhana Khalil Bangkalan. Syekhana Khalil Bangkalan salah satu di antara guru beliau adalah Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani salah satu guru di antaranya adalah Syekh Zaini Dahlan, sampai naik nanti kepada siapa? Kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru kepada gurunya Imam Darul Hijrah yang bernama Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas berguru kepada seorang tabi'in yang bernama Imam Nafi'. Imam Nafi' berguru kepada gurunya sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar radhiyallahu an berguru langsung kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Darut Tauhid 4 secara sanad dan silsilah keilmuan pasti bersambung langsung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tepuk tangan untuk Darut Tauhid 4. Biar jelas. Jangan asal berguru. Paham, Bu? Jangan asal berguru. Lihat dulu siapa gurunya. Gurunya berguru kepada siapa? Gurunya berguru kepada siapa? Nyambung apa tidak kepada Kanjeng Rasul? Tadi beliau Ki Effendi juga cerita, kalau saya ini wong Madura, Bu. Asli mbah kula niku tiang Sampang. Ngerti tiang Sampang, Bu? Beni tiang-tiang riyen no. Cepon ring jabat tiang Sampang mriki artine mbah kula ring Sampang. Masuk segone Gamah Kecamatan Banyuates, mundur boleh ke Budik, Desa Pelanggeran. Nika bade nasab kula dari anu nika. Dari kampung ku. Nah, dari Pelanggaran beda bir majukan. Oke. Pola kinto beda orang Turbuk itu. Tak pernah mereng beda kampungnya mau Turbuk, Bu. Tahu nih, empon lah tahu sampian jauh. Lagi entar bi sampian. Lah yang penting apa, Bu? Memasuk anak ke pondok, memasuk anak ke madrasah, kudu oning pesir guruna. Sobaja atene sampian penik ben poteran sampian nyompung dek guruna. Karena kadang kula sareng panjenengan mangkin nih, kak memasuk anak ke madrasah, taoning pasir guru putrana. Le saya umur 5 tahun, 4 tahun menikah kan biasa asal mangkat. Lah entar ke madrasah noro abang ah itu. Loh, mipah noro abang. Seborana secara etika, secara adab, secara moral. Ngereng kesokan alengki dek pasirah dek pimpinan lembaga. Assalamualaikum Ustadz Musahi engki kenapa mak abdina kadinto seginto terus masuk sekolah aben mengaji ya buduk pola aben saya tak paham cak betul dah. Oh paham setejegi. Oh geng alhamdulillah mun tak paham ya baca channel saus bi kula leki pas matur dek guru na anu kinto pinter Ustadz Kiai terus motor buduk ngereng terus pengaji de ajunan didik katina pas saya mungku de ajarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minangka anak kak dinto korang saya mungku de ajunan melanggar aturan ngereng pas sesuai takzir sareng panjenengan cepas angko ampong angko margana anangi tobi loki pas tak sarmo ke guruna lamun lebaran jagi entar gi ustaz sejuah apa aduh garang rumah itu kula ban sampean mun tak didik tak ajar sareng orang-orang sedisiplin tak kira ning ngaji, Bu. Tak kira ning ngaji. Karena bi kula berarti aki bedaan tetangga. Asal guru ngaji na agak sengik sekone bangan leana. Anak nomor 5 tahun guru ngaji nabi peto. Yang kita oleh bapak napa, Bu? Guru ngaji mereka dimin pasti tung dimin ke pasera oh ada ustad pasera guru ngaji sebagai gitu pasera guru ngaji saya gitu saya beri masjid langsung pengaji ke madrasah lagi alhamdulillah sepenting ngoning sampian ya Allah lambok sosa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si didik umat Islam tapi mangkin sareng Gusti Allah bukti
ka ilmu na Allah ginto. Di setiap kampung, di setiap desa, di setiap daerah Allah siapkan pondok pesantren, Allah siapkan madrasah, Allah siapkan taman pendidikan Al-Quran. Tinggal sekarang umat Islamnya mau apa tidak belajar ilmu agama. Bahwa talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu hukumnya fardhu ain, wajib bagi siapapun selagi dirinya menyandang predikat seorang mukmin, seorang muslim, mau tua, mau muda, mau laki, mau perempuan, semuanya wajib untuk menuntut ilmu. Darut Tauhid sudah ada di desa ini, Darut Tauhid sudah ada di antara kita, tinggal masukkan anaknya ke pondok pesantren, masukkan ke madrasah. Insya Allah kualitas ilmu yang didapatkan semuanya bersumber kepada sumber yang baik, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau dalam bab fikih kita semuanya mengikut kepada madhabnya Imam Syafi'i. Kalau jamiahnya insya Allah Jamiatul Nahdlatul Ulama, santri-santri encelan secara etis, secara moral, memiliki kewajiban moral untuk meneruskan cita-cita gurunya, gurunya kepada gurunya, gurunya kepada gurunya, sampai nanti kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Maka sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pondok Pesantren Darut Tauhid 4 yang malam ini mempertemukan saya dengan para jamaah sekalian. Sekali lagi secara pribadi saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke berapa? Masa tak oning? Ya udah yang kesekian sajalah. Yang kesekian saja. Bu, Ibu, ini mumpung nggak hujan, Ibu harus jujur ya. Bu, sampean mon bisa meleh, mending lah kena sampean mate kade napa sampean? Mending istri dulu yang mati apa suami? Lo pekuat deh. Seborang lagi ya. Nabi ngengnya ajunan. Bu, serius kalau nih Bu. Mending suami meninggal duluan apa istri? Tak leh bureng dinar. Kau gak tanya gak lagi beles Pak. Pak, Bapak, mending suami mati duluan apa istri? Kampung apa ini? Udahlah cecek jauh ke dalam. Suami inginnya istri mati duluan, istri bilangnya mending suami duluan. Ternyata kalian sudah tidak saling mencintai. Untuk apa rumah tangga ini dipertahankan? Makin Pak Klebun, mending istri duluan yang meninggal atau Pak Klebun? Siapa ya Pak Klebun? Apa kata Klebun? Istri duluan. Yes. Taruh karwanongku. Istrinya yang mana? Oh patot nondut. Maning muneng-neng Klebun reh. Teman ben binina. Mas, iya le apa le. Gila pada makin gula nih Bu. Nek bini gula yang coba berek Bu. Istri saya orang Jawa Barat. Dulu orang bilang anu ya Pak Kiai, kalau nikah sama perempuan Jawa Barat itu enak ya. Kenapa? Suaranya kan lembut. Iya menjian kayak. Kalau ngomong gimana? Kan nyaman. Kalau perempuan Jawa Barat kalau manggil suami kan nyaman kan. Mereng betul kan lain. Demang Kak. Yang je kepada dia kayak tak nyaman. Mulai berangkat gula. Berangkat jam berapa Bi? Yang nanti ke mana nih? Ke Bakau Darat. Ngomongnya pelan di depan pintu. Sebentar lagi jam 5 Mi. Oh. Pulangnya jangan malam-malam ya katanya. Ujung-ujung sih tak nyaman. Gini lah Bu. Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
Nabi yang menjadi uswah, menjadi teladan bagi kita dan qudwah, panutan bagi kita. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu mengajarkan kepada para sahabat pentingnya ilmu pengetahuan? Kenapa kemudian sahabat mengajarkan kepada para muridnya yang dikenal dengan para tabi'in? Tabi'in itu muridnya sahabat yang bernama tabi'in itu mengajar kepada muridnya yang dikenal dengan tabi'ut tabi'in. Kemudian diteruskan kepada ulama-ulama sampailah ke Nusantara ini, sampai ke kampung ini. Karena orang itu kalau sudah memiliki ilmu Allah, dididik di dalam hal ilmu akidah agar tauhidnya benar, agar imannya tepat, agar imannya lurus, kemudian diajarkan bagaimana ilmu syariah agar dalam ibadahnya tepat, agar niat sholatnya baik, agar amal solehnya tepat, maka kemudian kita sebagai muslim, sebagai seorang mukmin punya kewajiban yang sama untuk mencari ilmu Allah. Paham Bu? Paham? Paham Ki? Kalau sudah paham ceramahnya selesai sampai di sini. Ya kan tujuannya paham. Ini kebetulan tadi Ustadz Effendi cerita-cerita sama saya. Kalau saya termasuk selama ini sering keliling beberapa daerah dan negara, dan saya ini asli penduduk pribumi Indonesia. Saya pribumi Indonesia, dan saya juga punya kewajiban yang sama. Selain di dalam menjaga sanad keilmuan yang utuh dan murni, saya juga punya kewajiban menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini. Saya kasih sejarahnya tentang orang Madura. Mau Bu ya? Mau, sebentar saja Bu ya. Ini sudah jam berapa? Kalau senapa? Sangat lebet aja berapa ke? Kak Dinto? Oh berarti ceramah kurang 7 menit ki? Oh benih. Bu, jangan malu jadi orang Madura. Paham? Ada yang malu jadi Madura enggak? Enggak usah. Karena menjadi Madura, menjadi Jawa, menjadi Sunda, menjadi Bugis, menjadi Banjar, menjadi Melayu, dan menjadi apapun itu adalah takdir Allah. Gak bisa kita ini menghindari takdir. Silakan para santri nanti silakan buka dalam Sahih Muslim. Ada hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang berderajat hasan. Walaupun sanadnya, walaupun kemudian jalur periwayatannya dianggap gharib. Kenapa gharib? Karena hanya melalui satu jalur dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Qaddarallahu al-maqadir qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 1050 sanah. Allah menetapkan takdir manusia. Takdirnya Pak Kades jadi Kades bukan 10 tahun yang lalu. Takdirnya Pak Kades sudah Allah tetapkan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi belum Allah ciptakan. Takdirnya orang kampung ini sudah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelumnya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maha agung Allah dengan segala kemuliaannya, maha suci Allah dengan segala kekuatan dan keistimewaannya. Kita ini mestinya bangga. Menjadi Melayu mesti bangga, menjadi Bugis mesti bangga, menjadi Jawa mesti bangga, menjadi Madura mesti bangga, karena semuanya sama-sama memiliki maziyah, semuanya punya keistimewaan yang sama. Jadi tepuk tangan kita hari ini. Beberapa hari yang lalu saya juga menyampaikan di Pasir Pelembang. Pasir mana? Sana ya? Iya sana ya. Saya jelasin Madura itu kapan? Madura itu kapan mendiami negara ini? Pulau kecil di ujung Surabaya nyebrang. Ada sebuah pulau kecil bernama Madura dan di dalamnya ada 4 kabupaten. Di sebelah barat ada Bangkalan, geser sedikit ke arah timur ada Sampang, geser ke sebelah timur ada Pamekasan, di ujungnya sana itu ada Kabupaten Sumeneb. Hari ini penduduk di Pulau Madura itu cuma 4 juta lebih. Di tanah yang gersang,
di tanah yang kering, turun ke lautannya, ombaknya besar, karena di sana ada Selat Madura. Ternyata di sebuah pulau kecil ini lahir dan pernah ada peradaban besar yang kemudian nanti membangun sebuah kerajaan. Di mana kerajaannya? Itu adalah kerajaan Majapahit. Biar nggak gagal sejarah kita ini, saya jelasin saja. Orang Madura itu dulu ketika ada Raja Singosari, namanya Raden Wijaya Singosari, itu di Malang. Kerajaan Singosari itu kalah oleh kerajaan Kediri, maka jatuhlah Singosari, rajanya melarikan diri. Nanti sampai di Pulau Madura ketemu dengan adipati di Madura namanya Arya Wiraraja. Arya Wiraraja kemudian meminta kepada Raden Wijaya agar mendirikan sebuah kerajaan. Raden Wijaya, mantan Raja Singosari, nanya sama Arya Wiraraja yang orang Madura, di mana saya akan membuat kerajaan? Saya sudah tidak punya tanah. Kerajaan saya di Malang sudah jatuh kepada Jayakatwang dari Kediri. Jawabannya Arya Wiraraja, gampang Raden Wijaya, nanti kita nyebrang dari Pulau Madura ini, nanti kita membuka lahan di sana, dirikan kerajaan. Diangkutlah orang-orang Madura dari Pulau Madura menyeberang, yang hari ini ketemu sebuah tempat bernama Kabupaten Mojokerto. Kemudian di sana dibukalah hutan itu, dan tidak lama kemudian Raden Wijaya dinaikkan dan dinobatkan sebagai seorang raja. Nama Majapahit itu diambil dari sebuah nama buah pohon bernama pohon mojo yang rasanya pahit. Maka kata Raden Wijaya, sebagai bentuk penghargaan terhadap orang Madura, maka tanah ini cikal bakalnya nanti kalau jadi kerajaan saya namai Mojopahit, karena terambil dari nama buah mojo yang sangat banyak waktu ditebang oleh orang-orang Madura di tempat ini. Maka buah mojo ketika dimakan rasanya pahit, menjadi Majapahit. Artinya apa? Bahwa orang Madura juga punya sumbangsih yang sama ketika mendirikan sebuah kerajaan yang bernama Majapahit, yang menjadi cikal bakal sebuah bangsa dan negara besar bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka orang Madura juga punya saham di bangsa dan negara ini. Tepuk tangan untuk orang-orang Madura. Paham, Bu? Biar nggak gagal kita ini, Pak. Beranjak nanti ketika kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, pada masa itu, pada masa perang, ternyata tampil juga seorang pemuda Madura yang lahir di Sampang, yang menjadi penerbang hebat, yang hari ini menjadi nama bandara militer di Jakarta, namanya Halim Perdana Kusuma. Dan itu asli anak Madura yang berasal dari Kabupaten Sampang. Artinya apa? Orang Madura juga pinter, orang Madura juga cerdas, yang penting didikan dan pengetahuannya tepat. Kesininya sebelum kemerdekaan, bicara soal kualitas ilmu dan pengetahuan, kita kenal pendiri Nahdlatul Ulama di bangsa ini yang merupakan guru dari Kiai Abdul Bari, namanya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ternyata berguru kepada ulama Madura yang kita kenal dengan Syekhana Khalil Bangkalan. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ketika berguru kepada Syekhana Khalil Bangkalan, sezaman dengan Kiai Bisri Sansuri, kemudian Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai As'ad Samsul Arifin, ternyata dalam hal ilmu pengetahuan agama dan dakwah Islam yang hari ini menyebar dari ulama-ulama besar, termasuklah kepada salah satu ulama pendiri pondok pesantren Lirboyo atau yang kita kenal dengan Kemanap Lirboyo, juga berguru kepada ulama Madura Syekhana Khalil Bangkalan. Artinya ulama Madura dan santri-santri Madura juga mewarnai keilmuan agama dan pendidikan serta pengetahuan umat Islam yang ada di Indonesia. Maka tepuk tangan untuk ulama-ulama Madura. Itu yang kedua. Yang ketiga, bicara pesantren. Ini biar lurus semua. Ini boleh minum?
Ya pasal sabir yang dinar. Aduh mantar selamat teman-teman. Alhamdulillah. Bismillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ketiga, pondok pesantren itu jasanya besar di bangsa ini. Jangan mengira pondok pesantren berdiri 50 tahun yang lalu, itu salah. Pondok pesantren bukan berdiri 100 tahun yang lalu, bukan. Kita kenal hari ini pondok-pondok pesantren besar, termasuklah yang di Sidogiri, berdiri sebelum kerajaan Pontianak itu berdiri. Beberapa puluh tahun sebelum kerajaan Pontianak berdiri, Sidogiri sudah berdiri. Kemudian beberapa ratus tahun berikutnya ada Lirboyo yang juga berdiri, termasuk yang ada di Situbondo yang didirikan oleh Kiai Hasan Samsul Arifin. Tapi lebih hebatnya lagi, ternyata di sebuah pulau kecil bernama Madura ada pondok pesantren Nazhatut Thullab, itu berdiri pada tahun 1702. Berarti hari ini sudah berdiri kurang lebih 223 tahun, dan itu ada di Pulau Madura. Masih kurang dengan orang Madura. Tepuk tangan untuk orang Madura ini. Hebat ini. Enggak kalah sampean, nak. Saya bukan mau menagih hutang kepada bangsa. Saya bukan mau menagih hutang kepada umat tentang jasa besar ulama-ulama dari Pulau Madura. Enggak. Saya cuma mengingatkan bahwa ternyata ulama-ulama kita terdahulu yang tujuannya adalah niatnya baik untuk mendidik umat. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan ini dan didengarkan oleh sahabat Utsman bin Affan. Apa kata Nabi? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya manusia di antara kalian adalah orang-orang yang belajar Al-Qur'an dan kemudian mengajarkan Qur'an. Nih, ustadz kita, kiai-kiai kita, bahkan Pak Kades juga sebenarnya seorang ustadz, karena beliau juga alumni pondok pesantren, enggak segan-segan mendidik umat agar umatnya di dalam menjalankan ibadah tidak keliru, agar umatnya dalam menjalankan hukum syariah tidak salah, agar di dalam berakhlakul karimah. Ada apa? Pola surambu kering tulat mensurambu. Minta sekali an pepadam lampu nare. Allahumma sholli ala Muhammad. Lagi itu Pak. Jadi jasanya para guru, para ustadz, para kiai Darut Tauhid ini luar biasa. Alumni-alumni yang sudah keluar, para mutakharrijin yang sudah keluar dari Encelen pulang ke kampung halamannya, insya Allah ilmunya bermanfaat di tengah-tengah umat. Karena sebagai bentuk pertanggungjawaban sanad keilmuan, jangan sampai ibu dan bapak lupa dari mana kita dulu belajar, kepada siapa dulu kita pernah mengaji, kepada siapa kita pernah belajar ilmu agama, kepada orang mana kita pernah mengambil ilmu dan hikmah di dalamnya. Maka malam ini selayaknya saya tidak menyampaikan ini, tapi saya lebih layak untuk datang mendengarkan ilmu dan hikmah serta kebaikan di antara para guru-guru mulia kita malam hari ini. Darut Tauhid sudah berdiri belasan bahkan mungkin puluhan tahun yang lalu, sudah menghadirkan murid dan santri yang banyak, boleh saja ratusan atau jangan-jangan sudah ribuan yang pernah mengaji di madrasah dan pondok pesantren ini. Apakah kita tidak merasa malu? Apakah kita tidak merasa sungkan jika seandainya kita sebagai seorang santri tidak memberikan sumbangsi apapun kepada pondok ini? Kalaulah memang kita tidak bisa dan belum mampu, belum sanggup untuk memberikan yang terbaik untuk pondok pesantren ini, setidaknya kita ini belajar berkata dalam hati, ya Allah, saya mulia dan dimuliakan orang hari ini karena sebab saya berguru kepada guru yang ada di Darut Tauhid 4. Ya Allah, saya bisa dihormati orang, saya bisa jadi pejabat ya Allah hari ini, saya bisa jadi kepala desa karena doa dari para guru di mana saya pernah mengaji di pondok pesantren Encelen. Ya Allah, saya bisa membaca dan menulis, saya bisa salat, saya bisa sujud, bisa membedakan mana hak, mana batil, mana halal, mana salah, mana haram, mana benar, mana yang tidak, karena sebab saya berguru kepada orang-orang salih. Maka kesolihan itu tidak bisa datang dengan tiba-tiba, melainkan melalui sebuah proses pembelajaran. Yuk, kampung ini sudah permai,
Di kanan kiri saya lihat luar biasa kampung ini. Mudah-mudahan kampung ini menjadi kampung baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Lahir santri-santri yang alim, santri-santri yang taat kepada Allah, santri yang beriman kepada Allah, santri yang mencintai nabinya, tidak segan-segan berjuang sebagaimana konsep perjuangan nabinya, santri yang senantiasa bangga terhadap guru-gurunya dan senantiasa mendoakan gurunya, entah itu dalam keadaan diam atau dalam terang-terangan. Serta jangan lupa taat kepada orang tuamu, hormati ayahmu, hormati ibumu, sehebat apapun dirimu. Para santri, sehebat apapun dirimu, di hadapan gurumu engkau bukanlah siapa-siapa. Faham? Saya setiap dipanggil oleh guru saya selalu datang tergesa-gesa. Terbayang ketika saya ngaji. Umur saya hari ini tidak banyak Kiai. Umur Kiai berapa? 60 Kiai. Tapi kelihatan 22 Kiai. Tapi jadi malas ngelihatnya Kiai. 60 ya Kiai, subhanallah. Mudah-mudahan sehat guru kita ini. Panjenengan Gus, umur berapa? Berapa? 34. Oh, beda 2 bulan dengan saya. Beliau 34. Saya 34 lebih 2 bulan Gus. Iya. Pak Kades berapa umur? Hampir 40 ya. Wah Allah. Insya Allah banyak duit kayaknya ini. Iya Pak Kades, antum itu santri, panjenengan pun itu kan santri ya. Walaupun seorang kades itu kan hanya jabatan. Jadi begini Bu, saya kenapa selalu sampaikan di mana-mana, jadi santri itu mesti bangga. Yang keempat, jasa santri di bangsa ini. Ketika kemerdekaan Indonesia begitu sulit untuk diraih, para ulama, para kiai dari pondok pesantren tampil dengan semangat jihad fi sabilillah. Maka kalau bukan salah satu jasa dari para ulama dan pesantren, Indonesia tidak akan pernah merdeka. Tahun 45 ketika Indonesia merdeka, ternyata Belanda mau datang lagi ke Indonesia, mau ngambil alih lagi Indonesia. Mereka belum siap menerima kemerdekaan Indonesia. Maka kemudian Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan para ulama-ulama masa itu mengeluarkan resolusi jihad sebagai bentuk perlawanan terhadap mereka, orang-orang yang menjajah Indonesia. Maka kemudian Indonesia kembali aman, selamat dan tentram. Dan kemudian sebagai bentuk penghormatan negara terhadap bangsa ini, kemudian beberapa belas tahun yang lalu, negara Indonesia beberapa tahun yang lalu mengeluarkan sebuah keputusan presiden tentang Hari Santri yang kita peringati setiap tanggal berapa? 22 Oktober. Berarti Indonesia sebagai sebuah negara tidak pernah lupa kepada jasa pesantren. Tepuk tangan untuk para santri semuanya. Dulu tahun 80-90 ibu-ibu nggak mau mengambil saya sebagai menantu. Apa minta ngalak mantoh ring santre. Jangan santre jelen niku. Apa? Bodoh ketemu rasa sarungan netok niku. Bu. Halo Ibu. Halo. Halo Ibu. Halo guys. Bu. Santri itu jangan dilihat sarungnya. Tapi mereknya. Coba pikir mandeman. Sena polayan nih. Oh, dua apa kita dah. Su, keding lagi su. Dah. Nah. Ti. Mulai laku. Tan keding lagi tan. Ya, keding lagi ya. Nor. Ti. Keding lagi. Leku mun badu guruna lebet. Coba ngirem. Halo, kiasmu ni lebet ngirem. Coba ngirem. Hormati guru walaupun guru itu tidak pernah minta penghormatan.
Ini kadang-kadang hari ini udah jadi pejabat, hari ini udah merasa lebih hebat. Hei santri, nanti kalau kalian jadi orang hebat nak, jadi ustadz, jadi kiai, jadi pejabat, jangan lupa gurumu, kiaimu. Kalau ditanya nanti, kenal nggak sama Ki Asmuni? Yang di mana? Pondok Pesantren Darut Tauhid 4. Yang di mana? Yang di Bakau. Tahu? Kenal kah? Itu dolo. Beguru kah? Itu dolo. Dolo udah lama dah. Itu kan gurumu, itu dolo. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, seorang ulama mujtahid mutlak di bidang ilmu fiqih, yang hari ini mazhabnya diikuti oleh jutaan manusia di dunia ini. Kelebihannya Imam Syafi'i itu bukan hanya sekedar alim, tapi penghormatan agungnya terhadap para guru-guru mulianya. Salah satu guru beliau bernama Imam Waqi', atau yang dikenal dengan Imam Waqi'. Imam Syafi'i umur 7 tahun itu sudah hafid Quran, hafal Quran. Ada yang protes, Ustaz, hari ini banyak yang hafal Quran umur 7 tahun. Betul. Tapi beda dengan hafalannya Imam Syafi'i. Hafalannya Imam Syafi'i umur 7 tahun hafal Quran, tapi faham betul dengan tafsirnya. Faham. Umur 9 tahun kurang lebih beliau sudah menghafal kitab Muwatta yang ditulis oleh calon gurunya yang bernama Imam Anas bin Malik. Ribuan hadis sudah beliau hafal pada umur 9 tahun. Umur 12 tahun beliau diminta mengeluarkan fatwa ketika beliau berada di Mesir. Tapi suatu masa beliau mendatangi gurunya Imam Waqi'. Apa kata Imam Syafi'i kepada gurunya? Syakautu Waqi' bihifdhi. Aku curhat kepada guruku yang bernama Imam Waqi' tentang hafalanku yang lemah. Padahal Imam Syafi'i hafalannya nggak lemah, sangat kuat, bahkan lebih dari yang lain. Fa'arsadani, maka guruku yang bernama Imam Waqi' memberikan petunjuk kepadaku bitarkil ma'asi, untuk meninggalkan maksiat. Kalau maksiat kepada Allah jelas, minum khamar maksiat, meninggalkan salat maksiat, berbuat sesuatu yang melanggar hukum syariat itu maksiat. Tapi ada satu maksiat hati yang kadang-kadang kita lupa. Kepada siapa maksiat hati itu kadang datang? Kepada guru. Maka salah satu ujaran dari Imam Syafi'i yang paling dikenal, jangan sampai hatimu bermaksiat kepada gurumu. Paham? Kadang kula ben sampean, anu Bu, leko bi ustaz sorongi BPC 10.000. Untuk apa boleh iku? Pola guru nang tandi rokok cong iku. Ngrasa talik nabi birja. Cengken untuk anang tibi. Anu iko Bu, leko sekolahan papan tulis sela rosak iko Bu, minta 10.000. Wis larang ngecong iko. 10.000 Bu. Iya mon cetung oreng, mon 100 oreng, pai bitong 100. Cek senika Bu. Oh iya nak bingkok nyari lagi na leku nak. Karena rezeki saya paling bagus menika Bu. Rezeki saya sombong lagi ke jalan Allah. Rezeki yang paling bagus yang disumbangkan di jalan Allah. Apakah ibu rugi? Enggak lah. Surga mahal apa murah? Surga mahal apa murah? Surgamu mahal apa murah? Mahal. Rokok janda berapa? Kan beda rokok janda. Berapa Pak Kiai? Berarti biasa meleh bening. Rokok Kiai, rokok Kiai. Oh ayat tuku Kiai, Masya Allah. Bisa utangi Kiai. Biasanya mun bu ibu mun sora utang cakang. Oleh sebulan kita fajar itaki. Cek baru oleh 2 hari kok. Padahal oleh sebulan 7 hari lana. Lala dateng juk tojo ya dan romana. Orang baru ngelelebet. Ya Allah, asuh, nana suh. Apa dah kok?
Siapa selebetnya? Siapa selebetnya? Bu tuku, bu barung itu. Apa? Jangan kena utang 2 hari letak kita itu. Minta sogi itu. Belanja larang itu. Lo ajo teko itu. Kau udah ngeping kan itu. Ring bini mun mangki ring lebat kan katine kagiyang. Ya bos kalau di atas ke bobo pas terus ke tunging. Apa itu? Cok kau udah ngeping. Apa? Ita cocok ben muane itu. Apa? Iso ngaju itu. Toron tetangga lebat lah mare terus tunging lagi nah. Kaki mun seminggu berapa lagi na suwe ko. Kita banyak dah. Ya lumayan lah 1 juta itu. Yang lagi nak kaki lebur. Ngomong tangan di ke udah lali coba ya. Amri edit so ya. Masa dah. Aduh mon bini nak lebur nyaman ya. Apa? Ya mese anu pese tinggal nempak tadi pese ngarah ya. Nama di mata ya Pak Lebun. Tak bisa korupsi Kelebun. Tak bisa kan? Tak bisa. Itu untungnya kalau Kelebunnya itu santri. Mon Kelebun santri. Kalau kepala desanya itu santri, tahu hukum Allah, tahu hukum agama, aman Pak. Yang biasanya yang jadi masalah, mohon maaf, di mana-mana yang jadi masalah kan kadang-kadang istri kan. Datanglah istri Kelebun. Manggil apa sama istri? Sama istri panggil apa? Marabun. Cerebut. Panggil apa Kelebun? Sayang. Cek lemak manis sayang koh. Sayang akoh. Nemu di mas sayang akoh. Mana koh? Alah, udah tinggal lagi no masih. Yang mun biasa ngolok man kacong kan. Pada di depan lah ngolok emas. Apa yang? Iya ring kita kan ring Kelebun kaki kan. Nah, engkau mulai pengajian todus itu. Ada apa yang ya? Iya Bu RT roh. Ada apa? Selon 10 itu. Mai temu itu. Iya senapu hadro tanah ngulem toron itu. Pengajian tanah ada yeto itu. Ya Nabi salam alaika. Talam toron tanah ngabi kok bitong 10 itu. Krikin jo penuh itu. Ya tak apa-apa lekuk mon anu meleh itu. Lah aman gini kan. Karena le janji bi Kelebun. Oleh seminggu ngebela boleh ke lagi. Aduh kak kok jangan todus itu mas. Apa? Binin kepala kadus jo, Pak Kadus ya. Apa? Geleng penuh itu. Didina sampai dina. Metemu waktu maca amin kulam toron tahan itu. Dia yeto. Ropan tahan penuh ben geleng. Ya udah laku ke Pontianak. Mun tak bisa ke Vinyo. Iya mun bisa supaya bagus ring dia ke Pontianak. Supaya tak todus ke Bu RT ben Bu Kadus. Lah leki ke Pontianak rajina. Mangkat ka ahli pembuat gigi. Mulai ke Bakau Darat norok pengajian. Pan maca solawat dek munyin tapi gigi keluar. Ini ketambahan Rasulullah ta'ala gula karena keliling terus kiai. Lepan maca salawat cuma gigi saya luar munyi ini amunyi ceng gigi na penoban pager iseng jan bini na Kelebun todus akhirnya jan lagi nah daerah masih telek mantap kan mantap kak mi daya kok asal awat dan ku matomonyi kak ceng bi pager repot aja mun ring bini Bu ya kan kula menika pernah mesen dek nih bini mi sesulit apapun dan sesusah apapun kita jangan sampai lupa bersedekah dan berbagi sesulit apapun karena itu akhlak Rasul dan amaliyah Nabi dan Nabi sangat mencintai itu. Berhubung istri saya nggak nanya-nanya, yang di pikirannya cuma satu, suami saya menganjurkan saya berbagi.
Suatu hari saya dapat kiriman sedekah dari jamaah oleh kiriman sarung lamiri. Tetapi gue tanya aki ke bini mi, sarung yang sebulan lalu itu mana? Yang mana bi? Itu yang dikasih jamaah abi itu. Oh, yang lamiri ya? Iya, udah saya kasih orang. Kok bisa? Itu kan belum dipakai. Kan abi nyuruh suruh berbagi. Ya berbagi sih berbagi, ya melamiri pesagegi makin kok. Kulaku mau nabagi, teku mencap mangga tu dibagi ke orang. Ah coba ni untuk bajang untuk ayunan juga. Ketika lebun leku. Ada. Mau nabagi ya. Coba melecap mangga. Minimal denggala. Mun tak nemu deng ebi. Ya Allah. Aneng mon yang kui tibe anu kaden tongi ae ko. Tuli meliaki segenteng. Beni coba punten Bu. Ken mon sampean ngabes alhamdulillah ya Allah. Kula bisa sedekah dek ki asmuni. BHS alhamdulillah. Sang ki asmuni. Aduh. Tang murid setuman tersogi ya Allah leku male oleh BHS boleh ya Allah. Kan saya mak udah labri setahun sekalian becedok kak kita entar kan kiai kok apa ya lebaran kak kita entar engkau bentang laki jo kita gebele ya engkau mana salim ke kiai tak pati banyak kek sere 5 juta dah sere benih 500 benih sere seket kan setahun baru ketemu bening ngarep kiaina Ustadz Musakhi bening ngarep kan mun beda alhamdulillah iya mun tada kan sarah gelu kan itu ngereng kula Bu mak kula ben sampean pada jarang tepang kisarang guru jarang tepang kisarang kiai kita ini kan jarang ketemu dengan guru dan para kiai karena sibuk. Alasannya kan sibuk, Ustadz Sirajuddin sibuk, Pak Kades sibuk, Ustadz dan kiai yang lain sibuk. Tapi bisa nggak kita menyempatkan waktu dalam beberapa kurun waktu, entah itu bulan, entah itu minggu. Jangan sampai guru kita itu merasa rindu dengan kita. Kenapa? Saya Pak, saya ini kan ngerasa bahwa saya sibuk. Kadangkala saya lupa bagaimana caranya saya menghampiri dan mendatangi guru. Sekitar seminggu yang lalu saya mendatangi guru saya di Pontianak. Memang saya lama tidak bertemu dengan beliau karena beliau juga sibuk sebagai pimpinan pesantren. Saya pun disibukkan oleh kegiatan dakwah. Ketika saya di hadapan beliau menangis saya. Apa yang saya ingat? Kalau tanpa jasa beliau, siapa-siapa saya ini. Saya bukan siapa-siapa. Sering kita dengar syairnya anak-anak kita itu, laulal murabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan karena guruku yang mengajarku, yang mendidikku, yang menjadikan aku seperti ini, siapa? Guruku. Maka ucapan Ibnul Mubarak yang sangat indah, nahnu ila qalilin minal adabi akhwaju minna ila katsirin minal ilmi. Aku lebih butuh seorang santri dan murid walaupun ilmunya tidak banyak tapi akhlaknya baik, dibandingkan dengan murid dan santri ilmunya yang tinggi tapi kekurangan akhlak di dalamnya. Tinggi ilmu dan luas pengetahuannya itu baik, kemudian dibarengi dengan akhlak yang baik. Akhlakmu yang baik menentukan siapa dirimu, sama dengan sholatmu menentukan dirimu di hadapan Allah Tuhanmu. Ini karena sudah malam, sudah bulan Sya'ban, sudah penghujung, tinggal 10 hari lagi mungkin. Berapa hari lagi kita? 13 hari ke depan insya Allah kita akan bertemu Ramadan. Mudah-mudahan usia kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manter lanceng apa tau badan. Bani kuna coma lancang omor, mon coma lancang omor mon tak bajang dek hunan. Siapa kena laku manjat nyor melol dul. Mat. Kini aki, merang aki, kula pun tak abid cara magin toh. Kula cuma makengak, saya cuma mengingatkan terutama ibu-ibu. Bu, hati-hati dengan Ramadan ya. Kenapa saya bilang hati-hati? Ibu-ibu yang ngerasa punya hutang puasa
yang belum dibayar dari kemarin, ini sudah di ujung. Segera ganti puasa yang kemarin tertinggal, dan nanti persiapkan betul, karena ibu-ibu ini kan pasti sibuk di rumah, sibuk baca Quran, sibuk amal salih, sibuk zikir, sibuk salawatan, sibuk bikin kue. Pola bede gitu mak lambek. Tapi bapak-bapak mesti syukur kan nih pak, sinyal jarang. Mun pas banyak sinyal gitu ya pas susah sampean mak. Saya ngawalidin ke. Saya kan mau liar ya. Nah, padu penampian. Sekitar 3 tahun lalu, coba berapa mat? Sekitar 3 tahun yang lalu menjelang akhir Ramadan, saya kan tinggal di komplek ya. Saya bilang sama istri, Mi, ini sudah tanggal sekian Ramadan, beberapa hari lagi kan Lebaran. Apa enggak Umi enggak pengen ke pasar seperti ibu-ibu yang lain? Jawaban istri saya enak. Enggak usah Bi, yang penting puasanya. Alhamdulillah. Besoknya saya tanya lagi, Mi, apa enggak ke pasar mau beli pakaian, siapa tahu Umi mau ganti pakaian seperti orang lain? Enggak Bi, yang penting saya bisa baca Quran, saya sudah bisa tarawih, saya sudah bisa berbagi. Dengar seperti itu tretan. Iya monreng bini ngaria kapi itu nyari ya, makanya saya polo bini yang kok. Itu hari pertama, kedua, hari ketiga musibah datang. Saya lagi duduk di depan pintu, di depan rumah sekitar jam 3 sore. Tiba-tiba di depan pagar rumah ada sepeda motor berhenti. Paket. Paket. Saya datengin. Ya bang, paket Pak Haji. Punya siapa bang? Alamat rumahnya Komplek Villa Mandiri nomor B19. Oh, itu rumah saya bang. Bener rumah saya. Atas nama siapa? Atas nama Ibu Mia Sumiati Zen. Ini bini gue nih. Jadi gimana bang? Belum bayar Pak Haji. Kok belum bayar? Itu namanya COD. Apa COD? Cash on delivery. Artinya Pak, bayar di tempat. Tuh, beri lepo ciate perhatian. Pasti tenang pumajar telur atau sebu. Anehnya Pak Kades, 3 hari berturut-turut paket tidak berhenti. Saya yang bayar terus. Tapi saya nggak kasih tahu sama istri. Saya simpan dalam lemari. Tanggal 28 istri saya gelisah karena paketnya nggak datang-datang. Padahal saya umpetin semuanya ke dalam Pak. Makanya Pak, mulai besok kalau istri Bapak sudah mulai jarang belanja ke pasar, cek neng seneng kelu. Artinya laku pasar sudah datang tibi. Tanggal 28 Ramadan, saya lihat istri Kiai Esmoni, mulai besok Kiai pastikan kalau istri Kiai baik-baik saja. Mon ale segi pakun 2 aman. Ken mon ale seperti situng pon petengan lama. Laku sambil abas kelebun. Aduh alhamdulillah ali sedang bini pakun 2. Kayak mulai situng kiamat mak. Akhirnya saya tanya sama istri, Mi, kenapa Umi nggak mau makan? Udah. Iya nanti lapar, biar. Ini kan besok lusa ini kan Ramadan selesai, kita mau lebaran, ya biarin aja. Nanti Umi sakit, ya kan ada obat. Waduh gerah jauh benar. Marganan apa? Pakai tak dateng. Akhirnya biar gue kelebun. Mi, Umi di Jakarta punya temen kan? Punya. Di Bandung, karena asli Bandung istri Pak. Di Bandung ada. Ada yang namanya Shopee enggak? Shopee. Ada kayaknya. Kalau Lazada
Tokopedia, baru senyum istri saya. Jadi gimana dong? Gimana dong? Gua nih yang jadi kena gara-gara lu sih. Mulai lekuk bu, mulai besok biar nggak punya masalah dalam hidupmu, buka HP-mu, buang satu nama Shopee. Sop aja lah kena alis setak kerso. Dan kadang orang bini tahu orang taden mak. Pokon wajib mentada. Ya yang laki apa kakek kok? Bu, sabaran nah. Karena ini biar nggak terlalu malam-malam. Nikah santri macam lebih banyak tumbang mereka. Kalau acara itu belentuh nih kita ada tenglu tumbang kada mereka. Itu tidak guna anu gula acara belentuh begila. Aduh, mereka kelero acar ngarak yasmoni. Dan ini kan luar biasa mereka pak. Masya Allah, mudah-mudahan anak-anak santri ini jadi orang solih dan solihah semuanya. Walaupun sambil tiduran kayak gini nggak apa-apa namanya anak-anak bu ya. Walaupun anak kita seperti ini, tetap sabar dan ikhlas. Mudah-mudahan para kiai, para ustadz, para pendidik, Allah berikan kesabaran dalam keikhlasan di dalam mendidiknya. Jangan ragu, jangan malu mengakui diri kita ini sebagai Muslim Indonesia. Karena Muslim Indonesia dari waktu ke waktu, dari ratusan tahun yang lalu, insya Allah akhlaknya tidak berubah. Para santri dan para murid, saya selalu mengingatkan kepada anak-anak saya, anakku, kalau memang Allah akan memuliakanmu dan engkau akan jadi orang mulia, jangan pernah menghina orang lain. Anakku, kalau memang Allah meninggikan derajatmu, jangan pernah merendahkan siapapun. Anakku, kalau memang engkau ingin terhormat dan mulia di hadapan Allah, jangan pernah merendahkan siapapun. Anakku, kalau memang engkau ingin jadi orang hebat, dan ketika suatu hari nanti Allah tetapkan dan takdirkan dirimu menjadi orang hebat di tengah orang lain dan di tengah masyarakat dan di tengah umat, jangan pernah menghina siapapun. Tidak perlu menjadi tinggi dengan menginjak kepala saudaramu. Tetaplah menjadi pribadi yang tawadhu. Karena salah satu akhlak terbaik dari santri adalah tawadhu dan ketundukannya. Sebab pesan ulama, man tawadha'a rafa'ahullahu. Barang siapa yang menundukkan dirinya, bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang menundukkan hatinya, Allah pasti mengangkat derajatnya. Tetapi ingat, wa man takabbara wada'ahullahu. Barang siapa yang sombong, merasa lebih kuat, merasa lebih hebat, merasa lebih mulia, dan merasa lebih dibandingkan dengan orang lain, Allah pasti akan merendahkan dirinya. Ulama dan para kiai guru kita semuanya adalah orang-orang yang tawadhu. Saya yakin dan percaya Kiai Asmuni, kemudian Ustadz Musahih, Ustadz Sirajuddin, dan kemudian Ustadz Alimin dan Ustadz yang lain, ada Ustadz Effendi, serta Ustadz dan guru-guru yang lain, selalu mengajarkan kepada kita bagaimana bersikap rendah hati dan tawadhu. Sebagai penutup dari apa yang saya sampaikan, Allah menyebutkan di dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa ibadur rahman alladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang-orang yang hatinya Allah berikan kelembutan. Siapa? Para ulama. Kenapa para ulama dan kiai? Karena beliau-beliau tahu bagaimana akhlak sesungguhnya di dalam beragama. Siapa mereka? Ulama, kiai kita yang selalu merendahkan hatinya ketika berjalan di atas muka bumi. Ketika orang lain memperolok-olok dirinya dan merendahkan dirinya, apakah para ulama dan para kiai yang benar itu merasa tersakiti? Tidak. Apakah membalas orang lain dengan keburukan yang sama? Tidak. Tetapi apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika ulama dan para kiai-kiai yang rendah hati itu diolok-olok di tengah masyarakat, mereka selalu cenderung membalas keburukan orang itu dengan salam kedamaian. Para kiai dan para ulama yang santun, yang teguh dalam prinsip-prinsip akidah, yang selalu teguh di tengah umat, mendidik masyarakat, mendidik umat dengan kejujuran, dengan keimanan, bahkan dengan keikhlasan yang tiada tara, selalu mengedepankan sikap dan akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kalau memang kita mencontoh Nabi, mencintai Nabi, dan selalu berharap nanti bertemu dan berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikuti Nabi kita, taat kepada Nabi kita, contoh ibadahnya, contoh amal salihnya, dan contoh akhlak serta tutur katanya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, saya sangat bahagia, senang, bahkan insya Allah mudah-mudahan pertemuan ini bukan hanya sekedar pertemuan di dunia, tapi kelak kita akan bertemu di surganya Allah subhanahu wa ta'ala bersama junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat terindahnya bukan hanya di dunia yang kita tunggu, tapi kelak di yaumil hasyar, di yaumit taqabun, di yaumid dukhan, kita kelak bertemu dengan Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika benar, yakinlah kebenaran itu pasti datang dari Allah, dan jika salah, percayalah bahwa kesalahan itu karena saya yang awam, saya yang bodoh, dan saya yang fakir. Mudah-mudahan anak kita menjadi orang alim, mudah-mudahan santri di sini menjadi orang yang takwa kepada Allah, menjadi orang yang sabar, jujur, dan ikhlas menyampaikan hak kalau itu memang hak, menyampaikan benar jika itu benar, dan mengatakan batil jika itu memang adalah sebuah kebatilan. Insya Allah di lain waktu dan kesempatan Allah akan mempertemukan kita pada pertemuan-pertemuan yang lainnya. Salam untuk keluarga yang mungkin malam ini tidak bisa hadir, mudah-mudahan kita bertemu di bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Para kiai, para ustadz, dan para pimpinan, terkhusus kepada kepala desa, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kiai Afandi juga, hadanallah wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على هذه النية ولكل نية صالح بجاه النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم يا الله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم برحمتك الواسعة وبنعمتك العظيمة وبآلائك الجسيمة يا ربنا يا رحيم يا غفور لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات. اللهم اغفر لنا مغفرة كثيرة من عندك وارحمنا إنك أنت خير الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يا الله يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين إلهنا ذنوبنا إليك الصاعدة ورحمتك بنا نازلة يا رب الأرباب ويا ملك الملوك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الأعظم ونسألك اللهم بأسمائك الحسنى ونسألك اللهم بأسماء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا الله يا عالم السر واعف علمنا مما جهلنا وذكرنا مما نسينا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك اللهم بأسمائك يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على رسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.